Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys. Sudah berapa lama saya nggak bikin video ya, vakum bentar tuh, banyak kegiatan. Ini udah hari ke berapa ini, lupa malam. Tanggal 12, ini tanggal 27, jadi mungkin 15 hari ya puasa ya. Puasa udah setengah jalan baru bikin video. Maaf ya guys, soalnya banyak kesibukan, juga ada kendala juga kemarin. Oke, nggak apa-apa, untuk selanjutnya kita bikin lagi. Hari ini 27 Maret, piket siang pertama. Tetap ikutin, nanti kita sambil jawab apa pertanyaan yang ada di komen ya. Kemarin banyak ya pertanyaan tentang apa kemarin, penerimaan bukan tentang apa sih, lupa malah. Kemarin tentang penyetaraan ijazah ya. Kalau dari golongan 2 ke golongan 3 itu syaratnya apa aja, nanti sambil kita bahas gitu. Ini masih hari pertama tiket siang, dan bedanya nih ya, kalau bulan puasa gini itu besukan nggak pagi tapi besukan siang ya. Coba ini bisa lihat nih, udah mulai ada keramaian pembesuk tuh. Jadi kita terapkan itu untuk jadwal besukan setengah 2 siang sampai jam setengah 4 sore. Jadi gitu guys. Sebentar lagi kita ganti ke menara, nanti kita di menara kita bahas. Kemarin komen-komen tanya apa, kita bahas di sana aja ya, biar enak kalau di sini dilihatin banyak orang. Oke, udah di atas guys, yuk kita mulai jawab pertanyaan kalian ya. Yang pertama itu ada dari sorry guys, malah jeluduk. Pertanyaan pertama ya, kembali ke topik. Pertanyaan dari Muhammad Fadil 6925. Bang, kalau lagi dinas bisa ngambil kuliah nggak? Gitu. Bisa. Jadi kita kalau udah keterima jadi petugas ya, tapi bukan CPNS ya, harus sudah statusnya jadi PNS. Jadi ketika CPNS 1 tahun itu kan kita masa orientasi ibaratnya, dan juga masa pendidikan. Jadi 3 bulan kita ke UPT. UPT itu tempat kerja kita ya, misalnya di rutan mana, lapas mana gitu kan. Kalian di ibaratnya magang di sana selama 3 bulan. 3 bulan kalian mengenal lingkungan UPT kalian, tempat berdinas, terus tugas-tugasnya apa aja, kalian nanti di rolling nih. Jadi nggak langsung jadi sipir gini ya. Pertama mungkin di staff dulu. Staff itu kan ada bermacam-macam. Kalau di lapas itu ada 3 seksi ya. Seksi Binadik, seksi keamanan kan, keamanan KPLP, terus ada seksi Kamtib, keamanan ketertiban. Nah itu kalau di lapas. Kalau di rutan itu paling subseksi adanya ya. Jadi KPR kalau di rutan, keamanan, terus di bagian registrasi, kemudian tata usaha. Nah, empat kalau di lapas ada 4, tata usaha, KPLP, Kamtib atau keamanan ketertiban, dan juga Binadik. Binadik itu membawahi registrasi, membawahi pembinaan pendidikan. Kalau di lapas kan ada, kalau di rutan kan nggak ada.
Jadi 3 bulan kalian di rolling dulu tuh di situ 3 bulan. Setelah itu kalian pendidikan. Kalau dulu saya di Nusa Kambangan pendidikan, terus kemudian di Body Club, totalnya 3 bulan magang, terus 9 bulan itu untuk pendidikan. Itu nanti bikin TA juga. Nah, itu nanti yang menentukan lulusan tuh nanti ada ujian lagi, mau dari CPNS ke PNS itu nanti ada ujian lagi. Nah, ujiannya ada 2 nih, tertulis, ujian tulis sama TA tugas akhir. Itu nanti kita ya kayak inilah skripsi lah gitu. Jadi sebelumnya nanti ada seminar dulu, baru ada pendadaran orang zaman dulu itu gitu. Terus untuk bisa berkuliah itu harus ada izinnya, izin belajar dari atasan kita, dan itu nggak boleh, kuliahnya nggak boleh jauh, maksimal itu kayaknya 60 kilo atau 60 kilo kalau nggak salah, 60 kilo dari UTT kita, itu tempat kuliahnya maksimalnya. Untuk jurusan itu kebanyakan ya pasti ya, namanya aparat hukum kan, pasti jurusannya hukum. Terus yang kedua psikologi. Psikologi itu perlu banget di sini, kita kan juga membina kan, jadi ada kaitannya hukum, psikologis, mungkin kesehatan, di bidang kesehatan. Untuk di sini kan juga ada dokter perawat, itu kan ada, nah itu juga perlu. Terus ada lagi komputer, jurusan komputer itu bisa ya pokoknya IT lah, IT, atau kalau sekarang itu banyak yang dicari ini ya, untuk yang grafis, terus videografi itu kan perlu sekarang untuk dokumentasi dan sebagainya, kira-kira itu. Tapi ya itu syaratnya harus PNS dulu, mengajukan izin tugas, kemudian berkuliah. Setelah lulus, nah nanti ada namanya penyetaraan ijazah PI. Jadi dari PI itu nanti bisa langsung naik ke golongan 3, jadi langsung balik emas 1. Jadi naiknya agak lumayan nih. Cuman dari di PI sendiri itu ada aturannya. Aturannya untuk kita itu 80 tahun. 8 tahun berdinas, 8 tahun berdinas itu sama aja dengan masuk ke golongan 2C, itu baru bisa ikut penyetaraan ijazah. Jadi dia melewati 2D langsung ke perwira, itu langsung ke golongan 3. Kalau di polisi, di tentara itu maksudnya langsung perwira pertama, berarti ya udah itu maksudnya. Kalau kita kan sederhana ya, cuman golongan 2, golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, A, B, C, D, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, itu kira-kira kayak gitu ya. Semoga menjawab loh. Kalau kurang jelas ya nanti tanya lagi, tulis saja di kolom komentar gitu. Kemudian dari @Mahindra Channel, Bang, doain lulus Polsus pas tahun ini. Tahun ini buka lagi sih, yang tahun kemarin kan tinggal finishing, tinggal tahap akhir sebelum diumumkan. Kayaknya udah deh, udah diumumkan deh. Nanti tahun tahun ini mereka udah yang kemarin ya, yang ikut ujian kemarin udah mulai masuk ke tempat dinasnya masing-masing, ke satkernya masing-masing. Untuk tahun ini kita buka lagi ya Kemenkumham ya, dicek aja di websitenya nih, tuh udah ada mulai. Nanti saya bikinkan lagi. Kalau kalian mau tahu tips-tipsnya, saya bikinin tips-tips itu biar bisa lulus Polsus pas gitu ya. Jadi nggak asal-asalan. Saya yakin kebanyakan itu pengen-pengen aja, tapi mereka itu nggak ada effortnya ya, nggak ada apa istilahnya, nggak ada ya, kemauannya ada tapi nggak ada usaha yang maksimal ya. Mungkin ada, cuman nggak maksimal usahanya, dan itu ada trik-triknya gitu.
Kalau saya sendiri dulu itu sebenarnya itu iseng, berawal dari iseng. Cuman setelah lolos pertama, yaitu pemberkasan pertama itu, ya saya niat beneran. Ketika ujian apa namanya dan tulisnya atau kalau komputer ya CAT-nya itu juga saya belajar beneran, fisik juga dibuat beneran. Jadi selama masa itu tuh kalian bener-bener persiapkan dengan matang, terus nanti dikalkulasikan ini lawan saya berapa. Dulu lawan saya 1 jutaan orang gitu. Nah, saya kalkulasikan kira-kira sekian, ternyata bener kan. Oh, kalau nilai saya sendiri bakalan masuk gitu. Berawal dari iseng sih kalau saya dulu ya, pertama kali daftar ya langsung terima itu. Nanti saya bikinan lagi lah tips and triknya biar lebih maksimal usaha kalian, ya semoga aja bisa diterima, bisa bergabung dengan Kemenkumham, utamanya dengan pemasyarakatan. Salam penghayoman gitu ya. Oke. Terus pertanyaan ini, rumah dinas bayar nggak Bang? Nah, jadi kalau rumah dinas itu gratis ya, yang bayar itu cuma air sama listriknya. Udah, kalau rumah dinas itu kan nanti kita daftar nih, ada disediakan berapa, nanti kita daftar. Ya paling perbaikan lah, pastikan kalau rumah dinas kosong udah lama nggak dipakai kan ya ada perbaikan, kamar mandi dan sebagainya, itu ya budgetnya terserah kalian gitu. Cuman kalau untuk sewa bayar nggak ada, itu karena memang disediakan cuma listrik dan air aja itu kira-kira. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Udah habis. Coba tanya lagi lah, nanti saya jawab di Q&A ya. Mungkin ini aja ya pertanyaan dari luar ya, bukan dari komen. Banyak kan ada yang minta tolong gitu, minta tolong dong lolosin adik saya, bagaimana, bayar berapa. Guys, mohon maaf, nggak ada kayak gitu, model-model kayak gitu nggak ada ya. Oke, sambung lagi. Jadi ada yang bertanya bayar berapa gitu, nggak ada guys. Kayak saya sendiri nih ya, saya itu 0 rupiah, nggak ada sama sekali. Ya ada sih ya, ada itu paling biaya fotokopi ya kan, terus biaya materai, biaya kirim berkas. Kalau dulu kan kirim berkasnya kita nggak scan gitu, kita emang hard file kan, hard file, jadi kita harus kirim lewat pos, itu ada biayanya. Itu sih ya, biaya ini lagi sih, biaya kalian kalau ngikutin ujian, bensin, makan, itu paling, demi Allah sumpah ya, nggak ada namanya biaya untuk masuk dan sebagainya, apalagi sampai ratusan juta. Ngapain kita itu cari kerjaan kok malah keluar uang kan gitu, logikanya kan begitu guys ya kan. Kita tuh butuh uang malah suruh keluar uang. Jangan mau, kalau ada kayak gitu pasti namanya penipuan, pasti yang jauh-jauh itu tuh pasti nipu guys. Jangan percaya, kalian harus bayar sekian nanti lolos CAT. Apalagi CAT itu nggak bisa diakalin guys. CAT itu murni kalian usaha sendiri, kalian belajarnya gimana bisa lulus enggaknya itu tergantung kalian. Dan tahapnya kan gini, satu kan administrasi, kalian udah lolos, kemudian ada namanya cek berkas asli, itu yang kedua. Itu ada cek fisik tuh lihat ada tato enggak, terus fisiknya kita diukur tingginya sesuai enggak, terus berkas-berkas yang kita kirim itu valid nggak. Nah itu yang kedua. Nah tahap ketiga ini CAT ini nggak mungkin bisa pakai gimana, orang itu kita ujian langsung udah keluar nilainya, terus keluar tulisannya Anda lulus atau enggak, itu langsung keluar, nggak mungkin bisa diakalin kalau itu kan. Jadi jangan percaya kalau ada calo-calo nanti lulus tinggal terima shit, itu bohong guys ya. Itu hapus beneran. Kalau saya sumpah demi Allah, sumpah nih kalau saya bayar ya istri saya 4 terus kaya raya
Nggak guys, bercanda guys, nggak mungkin lah itu ya. Jadi jangan tertipu. Oke, terus apa lagi ya yang dibahas? Ya paling itu aja lah ya video Q&A kali ini. Segitu aja, kepanjangan nanti nggak ditonton malah ya kan, tanya lagi yang banyak itu, jadi enak kita bahasnya. Bisa banyak sekali video. Itu video hari ini Q&A aja ya guys. Ini nunggu detik-detik buka puasa. Ini pulangnya agak molor karena harus nungguin tarawih dulu. Di dalam kan ada kegiatan tarawih, jadi sekitar 8:30 baru pulang. Oke, cukup sekian, lanjut besok lagi. Nanti saya akan lebih banyak update. Kalau kemarin-kemarin memang ada kendala guys, kendala teknis dan juga lagi sibuk, jadi nggak bisa bikin video. Oke, cukup sekian, tetap ikutin channel ini ya biar tambah berkembang, terus kasih info buat kalian yang baru tahu tentang dunia kepenjaraan, dunia pemasyarakatan kalau sekarang bilangnya ya, biar bisa lebih tahu kalian tentang hal-hal ini. Ini kan masih jarang di masyarakat yang umum yang tahu ya kan. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.